Shalom, puji nama Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan dalam kitab Roma. Kita pembacaan kita pada kitab Roma pasal 8. Dalam bagian ini kita melihat bagaimana orang-orang percaya telah mengalami hidup yang baru, tidak lagi masuk dalam penghukuman. Ya, mereka sudah mengalami kemerdekaan ya dari kuasa maut, kuasa dosa. Ya, tetapi dalam perjalanan hidup orang yang percaya, walaupun ada dalam perlindungan Tuhan, ya tidak lagi masuk dalam penghukuman, masih tetap menghadapi musuh, masih menghadapi tantangan yang luar biasa, baik dalam hal kedagingan maupun dunia, bahkan kuasa kegelapan masih mau mencoba merongrong kita. Tetapi apakah kita dapat dipisahkan dari kasih Tuhan? Tentu tidak. Kita lihat firman Tuhan di ayat 31, saya membaca untuk kita sekalian, dan 32 Bapak Ibu yang membaca sampai seterusnya. Ayat 31 Roma pasal 8. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelih. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, Bersama-sama, atau kuasa-kuasa baik di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Wow, dahsyat ya, luar biasa. Jadi Tuhan sungguh mengasihi kita. Kasih Tuhan itu melekat, ya, menempel di dalam diri kita, dan tidak ada satu kuasa pun yang bisa memisahkan. Nah, apa saja kira-kira yang mau mencoba memisahkan kita dari kasih Allah? Atau dengan kata lain, apa yang akan menyerang kita sehingga kemudian kita lepas dari kasih Allah, atau kita melepaskan diri dari kasih Allah, atau kita akhirnya tidak lagi menjadi orang-orang yang setia kepada Kristus oleh karena serangan-serangan itu. Memang masih diperhadapkan ya pergumulan itu dalam hidup kita. Perhatikan di ayat 34, 36 dikatakan, seperti ada tertulis, oleh karena engkau, oleh karena Tuhan, oleh karena nama Tuhan, oleh karena kesetiaan kita mengikut Kristus, oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Jadi orang percaya, pengikut Kristus, pengikut jalan Tuhan ini, ya sepanjang hari ada dalam bahaya maut. Sewaktu-waktu bisa dianiaya, dibunuh, dizolimi, ditekan, ya dinista. Dan itu kenyataannya sampai sekarang. Sejak Yesus melayani, bahkan para rasul, murid-murid, generasi demi generasi selalu mengalami peperangan ini, permusuhan ini, karena kuasa kegelapan tidak tinggal diam. Ya, jadi sepanjang hari engkau dikatakan, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya, ya, dalam bahaya maut sepanjang hari. Nah,
Jadi serangan-serangan itu mau memisahkan kita dari kasih Allah. Allah tidak akan mungkin memisahkan kita dari dirinya, tetapi serangan itu bisa membuat dari sisi kita manusia, wah ini daripada hidup susah, daripada hidup menderita, ya sudahlah, kita nggak usah terlalu mempertahankan iman kita. Akhirnya udah kompromi saja dengan apa peraturan mereka, apa yang diminta mereka. Oh, mereka minta supaya kita juga ikut menyembah Tuhan mereka. Oke deh, kita ikut-ikut deh, enggak apa-apa, pura-pura saja. Itu tidak boleh. Ya, kalau orang itu sungguh-sungguh percaya Yesus, dia tidak akan melakukan itu. Bagaimana mungkin dia bisa menyangkal Yesus? Tidak akan mungkin. Tetapi kalau kita lihat kenyataan ada, itu mereka akhirnya beralih kepada yang lain. Nah, sesungguhnya kemungkinan pertama sebenarnya selama ini dia belum percaya, belum sungguh-sungguh, dia hanya ikut-ikutan saja. Atau yang kedua, saat ini dia hanya terjatuh sesaat saja, dia akan bisa kembali lagi. Nah, kita nggak mengerti yang bagaimana. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa kasih Allah itu tidak akan bisa lepas. Ya, dikatakan ini menarik di ayat 38, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Oh, mungkin peraturan pemerintah bikin aturan yang lain bla 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 supaya kita akhirnya tidak menyembah Allah, tidak datang kepada Tuhan. Itu tidak akan bisa memisahkan kasih Allah itu bagi kita. Allah tetap mengasihi kita. Ada kuasa-kuasa ini, kuasa kegelapan, kuasa si jahat, roh-roh jahat menyerang kita, mau memisahkan kita dari kasih Allah. Tidak bisa. Ya, ini satu keyakinan yang kokoh. Rasul Paulus katakan, ya, sebab aku yakin, aku percaya, aku tahu sungguh-sungguh. Nah, ini kita harus yakin bahwa kita ada dalam perlindungan Tuhan, dan perlindungan Tuhan itu sungguh luar biasa. Ya, perlindungan Tuhan itu bagi kita luar biasa. Ya, sungguh ajaib. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dikatakan baik maut, baik malaikat maupun pemerintah, semuanya. Ya, memang itu akan mau menyerang kita, mau memisahkan kita dari kasih Allah, tetapi kita tidak akan bisa terpisahkan dengan itu semua. Jadi kita harus punya keyakinan hal itu. Amin. Kalau ada peraturan pemerintah berkata nggak boleh begini-begini, nah itu peraturan pemerintah. Satu ketika para rasul, murid-murid ya diminta untuk tidak memberitakan tentang Yesus. Jangan, tetapi Petrus pernah berkata, mana yang lebih kita mau taat, kepada Allah atau kepada manusia? Ya, dengan kata lain, Petrus mau berkata, kami mau taat kepada Allah, kami mau taat kepada perintah Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, nah oleh karena keyakinan ini, ya kita dapat berkata sebagaimana apa yang dialami oleh Paulus, bahwa anak-anak Tuhan, orang percaya itu akan mengalami kemenangan. 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Lebih daripada orang-orang yang menang, artinya tidak hanya sekedar menang, lebih daripada pemenangan, lebih daripada sekedar menang. Jadi menang, betul-betul menang, menang mutlak, ya, menang yang luar biasa. Ya, bukan menang yang tidak jelas, ya. Jadi kita betul-betul mengalami kemenangan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kasih Tuhan sungguh besar dalam hidup kita. Dia mengasihi kita, kasih Tuhan itu abadi. Ya, luar biasa. Kasih Tuhan itu abadi. Siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Tidak ada. Oh, mulai ada penindasan atau kesesakan atau penganiayaan. Ada orang berkata, wah ini mulai akhir zaman, tanda-tanda sudah mulai penganiayaan. Dari dulu sudah penganiayaan. Jadi bukan baru mulai penganiayaan. Penganiayaan sudah dari gereja
pertama ya, dari murid-murid, dari Kisah Para Rasul kita udah lihat penganiayaan terjadi terus-menerus. Apakah akan semakin dahsyat? Ya, semakin dahsyat. Tetapi apakah penganiayaan itu akan memisahkan kita dari Kristus? Jawabannya tidak. Artinya, kalau saudara dan saya sungguh-sungguh percaya Yesus, oleh karena kasih-Nya kepada kita, kita rela mati demi mempertahankan iman kita. Amin. Jadi mengikut Kristus harga mati. Ya, coba kita katakan harga mati. 1, 2, 3. Harga mati. Harga mati. Jadi, tapi kan hidup kita begini akan jadi ancaman bahwa iya akan terjadi. Mulai ada tindakan, kesesakan, penganiayaan, atau kelaparan, ketelanjangan, atau bahaya pedang. Ya, itu bisa terjadi menimpa hidup kita, tapi kita tidak akan bisa terpisahkan dari kasih Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan mengasihi kita sungguh-sungguh dan kasih-Nya itu melekat. Dan Dia punya kuasa. Ya, Tuhan punya kuasa. Ya. Nah, kalau kita mulai ragu-ragu apakah Tuhan akan menolong, apakah Tuhan benar memberi yang terbaik, ya. Ini satu pernyataan yang luar biasa. Kalau misalnya kita ragukan ya, perhatikan ya. Ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Jadi Tuhan tidak akan lepaskan kita. Tuhan tidak akan biarkan kita dalam penderitaan itu, dalam kesusahan itu, kemudian Tuhan hanya penonton aja. Tidak. Memang itu akan terjadi, kita akan bisa alami hal itu. Tapi kasih Tuhan itu melekat. Ya, tidak bisa lepas. Dia mengasihi kita, dan puncak kasih Allah itu adalah Dia menyerahkan putranya yang tunggal. Dia menyerahkan Yesus Kristus Tuhan mati di kayu salib untuk menebus segala dosa dan kesalahan kita. Nah, kalau Allah Bapa menyerahkan putranya, bagaimana mungkin hal-hal yang lain Dia tidak akan menolong kita? Bagaimana mungkin? Ya, tentu Dia akan menolong, Dia akan menyertai kita. Sehingga pada akhirnya kita berkata, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tidak ada. Jawabannya, singa ada lawan. Amin. Singa ada lawan. Kita bersama-sama dengan Tuhan, kasih-Nya luar biasa. Tetapi kita perlu mempersiapkan diri menghadapi itu semua. Yakinlah sungguh-sungguh bahwa kasih Tuhan itu melekat begitu kuatnya, tidak bisa terpisahkan. Ya, apapun yang akan mencoba memisahkan kita dari kasih Allah, apakah penindasan, ketekanan, intimidasi, peperangan, pedang, segala macam kuasa kegelapan apapun itu, kita ada di pihak Tuhan atau Tuhan di pihak kita. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tidak ada. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menolong kita dalam setiap perjalanan hidup kita. Tetaplah bersandar kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Tuhan ada di pihak kita. Dia memberi yang terbaik bagi kita. Kasih Tuhan itu besar, kasih Tuhan itu luar biasa, kasih Tuhan itu merekat di dalam diri kita dan tidak akan terpisahkan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita